Kita taklim sebentar dan ada berita duka. Adiknya Pak Oki di Indonesia meninggal hari ini ya. Hari ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Oki datang ya. Silakan Pak Oki, silakan. Turut bela sungkawa Pak Oki. Salam dulu ini. Allah. Ada yang mana? Yang mana? Jadi menurun ya? Dari ibu yang minta. Ini beruntun ujian sama beliau sama Pak Oki, kita bela sungkawa sama beliau. Istri beliau juga belum pulih. Ya, Bu Hilma sampai hari ini masih sudah membaik ya? Sudah di rumah ya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ilahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid At-Thohir, yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Afat beserta Ibu, juga Ketua Info dan pengurusnya Ustadz Abdi beserta teman-teman dari Jamaah Tabligh Indonesia yang sedang ada di Amerika, dan yang paling saya kageti Pak Dadang beserta Ibu, sahabat lama saya dari Bintaro, tidak nyangka ketemu di Masjid At-Thohir. Ini saya sungguh mendapatkan rahmat yang luar biasa pada tahun ini. Saya sudah lama tidak jumpa dengan sahabat saya Ustadz Abdi, Bu Nina. Ustadz Abdi ini menantunya Pak Wiranto. Beliau sedang khuruj ke sini bersama pasangannya, empat pasangan. Tidak nyangka sore barusan ini tiba-tiba ketemu Bu Nina, Pak Dadang, kok bisa di sini? Kita tetangga di Bintaro dan juga satu pengajian di Bintaro. Sudah agak lama juga tidak jumpa. Alhamdulillah beliau punya travel haji dan umroh. Tahun ini memberangkatkan 90 orang haji. Mudah-mudahan jamaahnya sukses insya Allah. Tapi jangan lupa kapan-kapan saya minta pembimbing juga nih. Alhamdulillah, ini rahmat Allah yang luar biasa ini. Ya, tidak menyangka bisa ngumpul di LA ini. Kalau saya Pak Dadang sudah kayak pulang kampung ke sini. Ya, ini udah saya pulang kampung malah nggak pernah. Jadi kampung saya sudah ke sini nih. Tiap tahun saya ke sini, alhamdulillah. Luar biasa, senang bisa jumpa sahabat-sahabat lama di Amerika ini. Dan ini menjadi lahan dakwah kita semua insya Allah. Bapak Ibu, ada waktu kita singkat, tapi sebelumnya kita menyampaikan kata-kata bela sungkawa dulu kepada Pak Oki yang telah berpulang, adik kandung beliau pada hari ini. Jam berapa Pak Oki? Setengah 8 malam waktu Indonesia ya. Jadi semoga, saya pernah jumpa sepertinya dengan beliau.
dan orang tua beliau dua-duanya saya pernah jumpa juga, tapi sudah meninggal dua-duanya. Saya pribadi dan juga jamaah tentunya turut berduka cita atas kepergian almarhumah. Semoga arwah almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga Allah lapangkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan semoga kelak juga Allah masukkan ke dalam surganya. Pak Oki dan keluarga semoga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dengan ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu, nanti kita doakan secara khusus setelah sholat maghrib berjamaah, dan juga nanti habis sholat maghrib sebelum makan malam kita minta Ustadz Abdi ataupun yang mewakili nanti menyampaikan tausiah. Ya, jadi hari ini kita mulai dari malam rame di sini, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak guru-guru kita kemari, maka semakin banyak manfaat ilmu yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dunia ini ada dua taman sorga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu senang enggak di taman sorga? Ya, ada dua taman sorga di dunia ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, taman sorga itu ada di Madinah. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku yang sekarang jadi kuburan dan mimbarku ada taman sorga, kata Nabi. Jadi di situ taman sorga. Di taman sorga itu kalau berdoa, insya Allah selagi doanya baik dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab. Itu menjadi rebutan orang. Setiap orang yang ke Madinah yang namanya raudhah itu menjadi rebutan. Kenapa? Karena itu taman sorga di dunia. Walaupun sekarang ini sudah berbayar. Na'udzubillah. Ini bencana besar bagi umat Islam. Masuk raudhah sekarang sudah berbayar. Harus ada tasrih, ada izin dari negara Saudi. Kalau tidak boleh masuk ke raudhah itu. Jadi raudhah itu sudah seperti milik pribadinya saja. Kita umat Islam protes sebenarnya. Ya, dari zaman dulu tidak pernah yang namanya raudhah itu dibayar, pakai izin. Memang dari dulu orang selalu rebutan. Dan dalam sejarah, ya, orang masuk raudhah juga pakai otak. Tidak ada orang masuk raudhah itu tiba-tiba mati kenjang-kenjang. Tidak ada. Semua orang juga pakai feeling, pakai perasaan. Kita tidak tahu apa dasarnya pemerintah di Saudi itu membuat satu aturan masuk ke raudhah harus pakai tasrih. Pada itu taman sorga yang disediakan oleh Allah di dunia ini dipersulit masuk taman sorga itu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, taman sorga itu di mana? Ya ini sekarang kita berada dalam taman sorga ini. Sekarang kita berada di taman sorga. Rasul mengatakan kepada sahabat, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, kalau kalian melintas di taman-taman sorga, pas melintas lagi jalan kalian tapi melintas di sebuah taman sorga, farta'u, mampirlah, kata Nabi. Mampir. Walau sedang berjalan tapi melintasi wilayah taman sorga, Nabi suruh mampir. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa taman sorga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, qala hilakul dzikir. Taman sorga yang dimaksud itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, seperti yang kita adakan pada hari ini dan tiap hari. Dimanapun ada majelis ilmu, majelis zikir, kalau tidak bisa lama-lama, minimal beberapa detik, beberapa menit, dia mampir di situ. Mampir, berhenti sejenak. Karena itu taman sorga di dunia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sia-siakan taman sorga itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena akhir daripada kehidupan kita tentu ingin masuk sorga yang sebenarnya. Kenapa dikatakan itu taman sorga? Karena di sorga itu tidak ada perbincangan yang negatif. Tidak ada perkataan yang kotor, yang jorok. Penduduk sorga itu perbincangannya hanya apa?
hanya membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di majelis ilmu, kita mengagungkan Allah, mengagungkan asma-asmanya. Betul tidak? Di sini kita bukan majelis lalai, ini majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk bisa mampir di taman surga yang dua itu. Rasul katakan, la tushaddur rihal illa ila talatati masajid. Jangan kamu menyusahkan diri untuk bepergian, kecuali bepergian itu dalam rangka mengunjungi 3 masjid. Untuk mengunjungi 3 masjid ini kamu boleh merangkak pun boleh. Kamu berusaha ya menjual sebagian aset, ya jangan semuanya, menjual sebagian aset untuk mengunjungi 3 tempat ini. Kita usahakan 3 masjid. Yang pertama apa? Al-Masjidil Haram. Kita usahakan bisa berangkat ke tanah suci. Yang kedua, wa masjidi hadza, masjidku ini kata Nabi, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, kita jual sebagian aset kita untuk bisa mengunjungi 3 masjid itu. Saya pribadi alhamdulillah sudah mengunjungi 3 masjid itu. Udah ke Aqsa juga. Bahkan ada plusnya lagi, ada plusnya. Plusnya apa? Berkesempatan mengunjungi tempat sucinya orang Kristen pula lagi. Ya, mengunjungi Bethlehem. Juga pernah mengunjungi Vatikan, tempat sucinya orang Katolik. Jadi kita usahakan. Kenapa ada muqaranah, ada perbandingan di situ? Supaya apa? Supaya muncul rasa cinta kita kepada Islam, terutama kepada yang membawa agama Islam. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam ayat pembuka tadi di dalam surat Ali Imran ayat 164, saya mengawali ceramah tadi dengan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada orang-orang yang beriman. Apa itu nikmat yang paling besar? Saya kalau tanya jamaah, Bapak Ibu, apa nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada kita? Jawabannya selalu iman, Islam, betul tidak? Kalau Bapak Ibu saya tanya, sama nggak jawabannya? Sama nggak jawabannya? Apa nikmat Allah yang paling besar Bapak Ibu? Pasti jawabannya nikmat iman dan Islam. Ternyata menurut ayat yang kita baca tadi, bukan itu nikmat yang paling besar. Bukan itu nikmat yang paling besar. Lalu apa nikmat Allah yang paling besar di dunia ini yang kita terima? Adalah id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Nikmat Allah yang paling besar itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nikmat iman, bukan nikmat Islam yang paling besar, tapi nikmat diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kalau sampai hari ini Allah belum mengutus Nabi kita, mustahil Bapak Ibu kita bisa beriman kepada Islam. Mustahil kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebelum Nabi kita diutus oleh Allah, manusia fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang sangat jauh sekali. Kenapa? Karena sebelum Nabi lahir, tidak ada lagi agama yang benar, tidak ada pedoman hidup yang benar. Manusia semuanya dalam kebingungan. Di satu sisi mereka mengakui ada eksistensi Tuhan, ada Tuhan di muka bumi ini. Maka jangan katakan orang jahil itu orang yang tidak punya kepercayaan, salah. Orang jahiliyah itu bukan orang yang tidak punya kepercayaan. Orang jahiliyah itu percaya Tuhan.
Ya, mereka percaya Tuhan. Karena percaya Tuhan itulah mereka membuat patung-patung, membuat berhala. Ada 4 berhala yang besar, ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal yang diletakkan di sudut-sudut Ka'bah 4. Ada ratusan berhala-berhala kecil yang ditaruh di sekitar Masjidil Haram itu. Jadi kalau kita bilang orang jahiliyah tidak beriman, salah. Orang jahiliyah itu beriman, mereka punya kepercayaan, mereka mengakui ada Tuhan. Maka Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau kau tanya itu orang-orang kafir jahiliyah, orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu ada satu kekuatan yang dahsyat di muka bumi ini yang bernama Allah. Tapi mereka tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya pedoman tentang Allah itu siapa. Keinginan mereka ingin bersyukur, keinginan mereka ingin menyembah Allah itu sangat tinggi sekali. Maka mereka berimajinasi, mereka menghayal. Jangan-jangan Tuhan itu seperti kita juga bentuknya, kayak kita juga wajahnya. Maka dibuatlah Tuhan yang seperti manusia, diolah dengan tangannya sendiri. Dibuat dari batu-batu, dibuat dari kayu-kayu, bahkan ada yang dari tepung terigu diolah jadi Tuhan. Itu karena mereka percaya Tuhan itu ada. Tapi mereka tidak punya agama. Agama yang ditinggalkan oleh Nabi Isa, agama Islam, sudah diselewengkan oleh umatnya. Kitab suci yang ditinggalkan Nabi Isa sebagai Nabi terakhir sebelum Nabi kita Muhammad, sudah dirubah. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Mereka rubah-rubah sudah Taurat, mereka rubah-rubah Injil, ya, sehingga menyimpanglah dari kebenaran. Dalam suasana yang seperti itu lebih kurang 6 abad, 570 tahun manusia berada dalam kesesatan itu, mereka menjadi musyrikin, menjadi penyembah berhala. Maka Allah datangkanlah hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kehadiran beliaulah kata Allah merupakan nikmat yang paling besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Nikmat Allah yang paling besar itu adalah hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu merasa beruntung tidak? Bapak Ibu merasa bersyukur tidak? Kita bersyukur sekali lahir di satu zaman, di satu era di mana Nabi kita sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbayang nggak kita? Andaikan kita lahir sebelum tahun 570 Masehi. Jadi apa kita? Semua kita jadi musyrik, betul nggak? Maka semua orang yang lahir sesudah tahun 571 Masehi itu, di mana Nabi kita sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka wajib menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul mereka, sebagai pemimpin mereka, sebagai ketua mereka. Kalau ada orang sampai mati di mana Rasul sudah lahir, tapi mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, maka mereka menjadi orang yang kafir selama-lamanya. Mati kafir mereka. Ada orang tanya, Ustaz, bukankah ada di zaman sekarang orang yang bertauhid, dia Nasrani, tapi dia tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Bagaimana akidah mereka? Kafir. Kafir. Selagi tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, meskipun mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mereka disebut kafir. Kenapa? Karena salah satu rukun iman apa? Kita wajib beriman kepada Rasul. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Apa?
Bukan, salah. Ulangi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di situ dijelaskan rukun iman. Ya, rukun iman salah satunya apa? Wajib beriman kepada Rasul, termasuk Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu, mereka walaupun punya akidah, akidahnya tetap kafir. Apa yang membuat kita banyak bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Kalau kita mencari tahu, kalau kita kaji, Bapak Ibu, Rasulullah ini adalah Nabi yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mengagungkan Nabi kita ini, sampai dalam Al-Quran kita baca, ketika ada perintah untuk berselawat kepada Nabi, Allahnya turut berselawat. Coba Bapak Ibu lihat, Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat tidak? Allah perintahkan kita puasa, Allah puasa tidak? Allah suruh kita berzakat atau berhaji, Allah berhaji tidak? Tidak. Tapi ketika Allah suruh kita berselawat kepada nabinya, Allahnya ikut berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. Bukan cuma malaikat, bukan cuma kita yang berselawat kepada nabi. Allah Subhanahu wa taala turut berselawat kepada Nabi. Bagaimana bentuk selawat Nabi? Allah kepada Nabi. Apa Allah mengatakan Allahumma sholli? Allah yang mana lagi? Kadang mungkin Allah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Bersolawatnya Allah kepada Nabi kita artinya Allah memberikan rahmat kepada beliau. Allah memberikan rahmat kepada beliau. Kalau solawatnya malaikat sama dengan solawatnya kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara keistimewaan beliau yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini belum lahir, Bapak Ibu, dia belum lahir, tapi makhluk di langit dan di bumi, bahkan para nabi-nabi dulu dibuat heboh sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa heboh? Orangnya belum lahir, ya, tapi nabi-nabi, rasul-rasul dulu sudah diambil sumpah sama Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a'aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya, ada pengumuman Pak Ali? Hah? Sudah? Oke. Kita ada ini, ada mau parkir ya. Saya ulangi, Allah mengatakan dalam ayat itu, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah, mengambil perjanjian dari para nabi dan para rasul yang terdahulu. Apa bentuk perjanjiannya? Apa sumpah yang Allah ambil dari para nabi? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Wahai para nabi, wahai para rasul, kata Allah, sungguh apa saja yang kuberikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun. Kemudian datang kepada kamu seorang rasul. Siapa rasul yang dimaksud dalam ayat itu?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia datang kata Allah, musaddiqul lima ma'akum, Nabi Muhammad pasti membenarkan apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada mereka? Yang ada pada mereka dulu adalah Taurat, Zabur, Injil. Kata Allah, kalau Muhammad nanti datang, dia akan membenarkan apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada mereka itu Taurat, Zabur, Injil, dibenarkan sama Nabi kita. Maka umat Islam wajib beriman kepada kitab-kitab samawiyah yang terdahulu itu. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kamu para nabi, kata Allah, pasti beriman kepada Nabi Muhammad itu dan juga menolongnya. Orangnya belum lahir, entah kapan lahirnya belum jelas, tapi Allah sudah perintahkan kamu pasti beriman dan menolong dia. Itu perjanjian yang Allah ambil para nabi itu. Qala, Allah tanya, a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Wahai para nabi, wahai para rasul, kamu mau enggak menerima perjanjian ini? Kalau hambaku Muhammad nanti datang, kamu beriman dan menolong dia. Lalu mereka menjawab, aqrarna, iya, kami menerima perjanjian ini ya Allah. Qala, kata Allah, kalau begitu fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan kamulah wahai para nabi, saksikan kamu wahai para malaikat akan statement dari para nabi ini, bahwa mereka akan beriman kepada kerasulan Muhammad dan menolong mereka. Allahu Akbar. Heboh semua nabi, heboh semua rasul di zamannya, padahal Nabi Muhammad belum lahir. Wah, kita ini beruntung banget Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka kalau orang-orang Nasrani dulu, sebenarnya karena mereka berkhianat saja. Mereka sangat tahu sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka tahu itu. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, kata Allah, sebenarnya mereka sangat kenal kepada Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, kata Allah. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu, kata Allah, sebelum Nabi Muhammad lahir mereka sudah kenal. Maka ketika salah seorang Yahudi masuk Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Salam, Umar bertanya, ya Abdullah bin Salam, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibna? Anda sekarang masuk Islam, apakah dulu sebelum Anda masuk Islam sudah mengenal Nabi Muhammad sebagaimana kau mengenal anakmu sendiri? Qala na'am, iya, saya sudah mengenal Nabi Muhammad. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu Nabi Muhammad itu? Dia bilang dari Injil, dari Taurat. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, seorang nabi yang buta huruf, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang sebelum kelahirannya Nabi Muhammad itu namanya sudah dijumpai tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran sudah disebutkan itu. Nabi Muhammad belum lahir, namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Azan dulu. Azan dulu sebentar. Udah maghrib ini, azan sebentar. Yang mau buka silakan Bapak Ibu. Yang mau buka puasa dulu silakan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. La hawla wa la quwwata. حي على الصلاة. La hawla wa la. حي على الفلاح. La hawla wa la. حي على الفلاح. La hawla wa la. الله أكبر، الله أكبر. Allah Akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-ummah. Ati Muhammad. Wa ba'athil maqam. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan dulu. Kita cukupkan dulu, sudah 5 menit lagi ya. Kita nunggu apa? Iqamah. Gimana? Ustaz Arif? Abah Arif? Cukupkan dulu? Cukupkan dulu ya. Nah, tanggung soalnya. Baik. Apa namanya? Mungkin Pak Oki ngasih ini dulu. Ngasih pengumuman dulu. Jadi gimana ceritanya? Ade itu sakit kanker. Ketahuannya pas 2 tahun yang lalu tuh dia telepon sama saya pas kejadian awalnya itu. Saya kaget juga, kok sakit kepala kok sampai nangis begitu. Sakit, udah sakit sambil begini deh. Sakit. Akhirnya besok pagi dibawa ke dokter sama suaminya. Terus dibawa ke dokter, saya harus double check katanya. Karena nih mudah-mudahan bukan cancer katanya. Nah, ternyata cancer. Pas dicek lagi, cancernya udah stadium 4. Allah. Di sini numpuk putih semua di sini. Itu penyebabnya apa? Ya nggak tahu ya. Cuman keluarnya cuma sakit kepala aja. Cuman sakit kepalanya benar-benar sakit kata dia.
Nah, terus Ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. sempat berapa lama itu? Pengobatannya berapa tahun? Pengobatannya hampir setahun lebih. Setahun lebih ya? Nah, rumah sakit yang cancer tuh di mana tuh, Pak? Di apa sana di apa namanya harapan kita. Iya, samping harapan. Iya, samping itu ya. Dia bilang katanya kita udah nggak bisa apa-apa lagi, rumah sakit nggak bisa apa-apa lagi.